Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mila Harunisa, NIM 097. In this video, I will explain what is learned in syntax. First, introduction to syntax. First of all, if we are going to learn about syntax, we must first know what is the syntax. Syntax is the study of sentence. So, syntax is studying sentence structure, usually in word or spoken sentence. We see syntax element in words or clause that we usually refer to as subject, verb, and object. Because every sentence in English has structure and rules. These structure and rules will be employed in learning syntax. Jadi, sintak itu mempelajari struktur kalimat, karena setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu memiliki struktur dan aturan masing-masing. Setiap struktur dan aturan ini yang akan ditekankan dalam kita mempelajari sintaksis. Here is an explanation of syntax through a sample. Kita memiliki dua kalimat. Yang pertama ada the dog ate the bone, dan yang kedua the bone ate the dog. Kedua kalimat tersebut memiliki kata-kata yang sama, namun susunannya berbeda. Kedua kalimat tersebut tidak memiliki arti yang sama. Kalimat yang pertama memiliki arti anjing memakan tulang. Sedangkan kalimat yang kedua memiliki arti tulang memakan anjing. Emang bisa tulang memakan anjing, bukannya anjing yang memakan tulang? So, it is the syntax that help us figure out the two different meanings. Jadi, sintaklah yang membantu kita untuk menemukan dua arti yang berbeda. Namun, dalam mempelajari sintak ini tidak ditekankan dalam maknanya. Kita akan lebih ditekankan kepada struktur sentence-nya. Okay, next we will discuss about syntactic categories. Nah, syntax kategori ini ada dua, most common dan less common. Yang pertama, most common itu ada noun, lexical verb, adjective, numeral, dan adverb. Sedangkan yang less common itu ada auxiliary verb, determiner, pronoun, preposition, conjunction, dan interjection. Berikut adalah penjelasan syntactic categories. Yang pertama, noun. Noun are words used to name people, things, animal, place, and abstract concept. Jadi apa sih noun itu? Noun adalah kata benda. Nah, kata benda ini bisa berupa benda fisik atau abstrak. Contoh untuk benda fisik seperti table, house, spoon, floor, water, wine, and others. Untuk konsep abstraknya bisa time, idea, opinion, age, difficulty, and others. Yang kedua yaitu lexical verb. Lexical verb means about words. Lexical verb are the main verbs in pairs or sentence. Lexical verb ini berkaitan dengan kata-kata. Berkaitan dengan kata-kata. Kata-kata leksikal adalah kata-kata utama dalam frasa atau kalimat. Contohnya itu untuk membuat jelas yaitu round, log, see, think, want, egg, pull, walk, go, make, and others. Next, yaitu auxiliary verb. Auxiliary verb means helping or supporting something else, acting as a backup and being secondary to something more significant. Nah, auxiliary verb ini membantu atau mendukung sesuatu yang lain, bertindak sebagai cadangan dan menjadi sekunder dari sesuatu yang lebih signifikan. Jadi, sifatnya itu membantu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, lexical verb yang be, is, was, had, do, dan sebagai modal juga bisa yang can, could, would, will, might, may, shall, should. Nah, yang keempat, adjective. The adjective is word used to describe a noun or pronoun which can be person, place, animal, object, or abstract concept things. Adjective ini apa sih sebenarnya? Kata sifat. Nah, contohnya itu seperti dark, hot, young, bad, pretty, tiny, selfish, stubborn, bright, and others. Yang kelima adalah numeral. Numeral are included in adjective that describe the number of nouns or the sequence of number that follow them. Numeral is used to express the number or object by describing the number. Contohnya itu seperti one, only one,
first, triple, double, many, lots of, a few, enough, and others. Yang selanjutnya adalah adverb. Adverb atau kata keterangan. Jadi adverbs di sini digunakan untuk menjelaskan adjektif dan verb pada sebuah kalimat. Contohnya seperti here, there, outside, fast, slow, hard, express, and others. 7 adalah determiner. Determiner adalah kata, frasa, atau imbuhan yang muncul bersama-sama dengan kata benda atau frasa kata benda dan berfungsi untuk menyatakan acuan kata benda atau frasa kata benda tersebut dalam konteksnya. Nah, untuk memperjelas contohnya adalah then, your, was, this, that, which. Nah, untuk pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata ganti. Nah, untuk kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Nah, untuk mempermudahnya contohnya adalah I, you, we, they, she, it, and others. Yang ke-9 adalah preposition. Preposition adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan suatu gerakan. Contohnya seperti around, down, inside, into, by, away, from, out, and others. Nah, untuk conjunction is word that join words, phrase, clause, or sentence. Jadi konjungsi adalah kata yang menghubungkan frasa, klausa, atau kalimat. Nah, misalnya tuh seperti because, although, yet, since, are, nor, while, and others. Nah, untuk interjection ini adalah kata seru. Nah, interjection di sini disebut kata yang diucapkan secara spontan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang terasa atau muncul tiba-tiba seperti terkejut, senang, kesakitan, heran, dan sebagainya. Untuk memperjelas, interjection itu seperti hah? Kalau marah, kalau bingung, dan lain sebagainya. Topik pembahasan kita yang ketiga adalah syntax trees. Langkah selanjutnya setelah kita mempelajari sintaktik kategori, kita akan menganalisis struktur kalimat sintaksis untuk menggambarkan diagram pohon. Dalam artian setiap kata dapat kita turunkan dan dapat kita labeli ke dalam sintak kategori yang sesuai. Berikut adalah contoh kalimat yang dapat kita ubah menjadi syntax trees. Nah, ini ada the dog ate the bone. Kita akan membaginya ke dalam beberapa sintaktik kategori sesuai posisinya. Nah, di sini siapa? Sintaktik kategorisnya adalah determiner karena dia merupakan imbuhan. Dog siapa? Dia merupakan noun karena dia kata benda berupa hewan. Sedangkan ate merupakan lexical verb. Mengapa lexical verb? Karena merupakan kata kerja utama. The sama dengan depannya maka dihitung determiner, dan bone merupakan noun karena dia kata benda berupa benda fisik. Seperti itu penggunaan syntactic trees. Topik pembahasan kita yang terakhir adalah constituent. Constituent termasuk independent semantic unit, di mana maksudnya adalah yang namanya constituent memiliki makna tersendiri walaupun itu merupakan gabungan dari kata-kata. Setelah digabungkan mereka akan memiliki makna tersendiri. Nah, Anda dapat mengujinya dengan memberikan pertanyaan yang jawabannya ada di sana. Maka itu yang dinamakan konstituen, di mana konstituen merupakan semantic independent unit yang dapat dijadikan kelompok tersendiri yang mempunyai makna. Contoh untuk memperjelas sebagai berikut. Kita memiliki contoh kalimat the dog ate the bone. Nah, kita bisa mengujinya seperti tadi, memberikan kalimat tanya. Apa contohnya? Yang pertama adalah what does a dog eat? Apa yang dimakan oleh anjing? Jawabannya adalah the bone. Yang kedua, who eat the bone? Siapa yang makan tulang? The dog. Yang ketiga, what does the dog do with the bone? Apa yang dilakukan anjing kepada ini dengan tulang? Adalah eat, dimakan. Jadi,
So, from that sentence, we know that the constituent is the bone, the dog, and ate. Langkah yang terakhir adalah kita akan membuat syntactic tree secara lengkap dengan menggunakan kalimat the dog ate the bone. Dapat kita bagi menjadi the dog dan ate the bone. The dog dapat kita bagi menjadi the dan dog, sedangkan ate the bone dapat kita bagi menjadi ate dan the bone. The bone sendiri dapat kita bagi menjadi the dan bone. The merupakan determiner, dog merupakan noun, ate merupakan lexical verb, the merupakan determiner, bone merupakan noun. Ingat 3 posisi dalam sintak, yang di atas merupakan sentence, tengah adalah konstituen, dan yang paling bawah merupakan words. Jadi, the dog ate the bone merupakan sentence, the dog ate the bone, ate, dan the bone merupakan konstituen, dan yang paling bawah, the dog ate the bone merupakan words, sedangkan the sendiri merupakan kategori determiner, dog noun, ate lexical verb, the determiner, dan yang terakhir bone merupakan noun. So many explanation for me. Thank you for your attention. Sorry if there are still many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.